Oke, selanjutnya teman-teman sebelumnya kan kita udah bahas interpretasi kasus ketujuh yaitu mengenai kasus skizofrenia paranoid. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas ke patofisiologinya. Oke, kita langsung ya. Jadi ada laki-laki usia 23 tahun di mana ada kemungkinan keluhan yang dialami pasiennya ini kan bisa aja dia kan banyak bicara saat pemeriksaan, terus dia tuh gatal-gatal. Nah, jadi ada faktor yang mendasari terjadinya skizofrenia. Yang pertama itu bisa karena biologis kayak organik pada otak, pemakaian zat-zat adiktif, nafza. Terus yang kedua bisa karena psikososial, tiga itu bisa karena lingkungan. Nah, di sini sebetulnya dia tuh karena psikososial dan lingkungan. Pertama, ibu pasien. Ibu pasien ini dia depresi kronis sejak mengandung pasien. Nah, berarti dia tuh ada stres yang menurun dari ibunya, dimana kalau kita tahu bahwa mekanisme stres sendiri itu tuh adanya stresor yang merangsang hipotalamus. Kemudian dia tuh mensekresi CRH, corticotropin releasing hormone. Terus mengaktifasi kelenjar hipofisis anterior, kemudian mensekresikan ACTH atau adenocorticotropic hormone. Kemudian si ACTH ini beredar dalam darah menuju ke bagian korteks kelenjar adrenal. Di mana si korteks kelenjar adrenal sendiri itu tuh mensekresikan hormon kortisol, yaitu hormon stres. Kemudian ya udah si kortisol ini keliling-keliling di pembuluh darah dan menembus plasenta dan bisa jadi neurotoksik pada janin atau fetus, dan janin itu bisa terjadi gangguan neurodevelopmental pada janin. Nah, jadi ada depresi maternal antenatal, jadi nurun ke anaknya, di mana HPA aksis sekresi CRH atau corticotropic releasing hormone, terus glandula renal mensekresikan sekresi kortisolnya tuh ke fetus. Jadi dia gangguan neurodevelopment. Terus dari sini juga kerentanan genetik bawaan, modifikasi gen C4 peningkatan sintase C4 sehingga akan jadi akselerasi synaptic pruning sampai postnatal dan pengurangan masa gray matter. Ini juga bisa memperparah gangguan neurodevelopmental yang lebih lanjut. Kemudian ini tuh terjadi hipoaktivitas pada reseptor glutamat, terjadi hipofungsi NMDA yang terdapat pada GABA ergic interneuron palpabumin di ventral subiculum hippocampus. Nah, hal ini mengakibatkan diskonektivitas glutamatergic neuron dan GABAergic interneuron. Sehingga GABAergic interneuron ini tidak dapat mengaktifasi enzim yang berperan dalam produksi GABA. GABA sendiri adalah berperan dalam proses inhibisi impuls pada neuron postsinaps. Kemudian terjadi defisit enzim produksi GABA, terjadilah kegagalan inhibisi neuron piramidal dan terjadi hiperaktivitas. Gitu. Dystrophic gitu akan memproyeksikan rangsangan abnormal pada beberapa sirkuit neuron akibat defisit enzim produksi GABA ini. Nah, pertama ke area ventral tegmental area lateral. Ini kan proyeksi rangsangan pada sel neuron piramida ini mengakibatkan responsivitas neuronnya dopanergic terutama di area ini. Terjadi eksitasi dopamin meningkat sehingga akan diproyeksikan ke asosiatum striatum. Nah, disinilah kerja dari APG, obat antipsikotik APG 2 atau APG 1 gitu, karena dia itu sebagai antagonis dari dopamin. Nah, ketika eksitasi dopamin itu akan menyebabkan gejala positif. Nah, kalau di kasus dia itu kan terjadi halusinasi auditorik, mendengar suara Tuhan di telinga tangan kanan. Terus terjadi waham atau delusi. Wahamnya itu ada 3, ada waham kebesaran, dia itu merasa kuat ya dengan tidak mandi kan kebesaran. Akhirnya efeknya itu jadi infeksi kulit, yaitu ke colitis multiple. Terus waham kejar, di mana dia itu jarang mau makan karena takut diracuni. Nah, ini efeknya jadi penurunan daya tahan tubuh dan juga berat badannya jadi menurun gitu ya, underweight. Terus ada waham bizar, ini adalah keyakinan yang aneh, merasa dititisan Tuhan, terus merasa ada ular di kepala. Ini juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat gelombang radio. Ini juga akibat dari gejala, ini adalah gejala positif. Nah, selain itu dari sini juga akibat defisit enzim ini, akibat kegagalan inhibisi neuron piramidal ini juga ke area prefrontal cortex, akhirnya terjadilah gangguan kognitif. Asosiasinya jadi longgar, yang terjadi pada pasien adalah banyak ide namun tidak terintegrasi. Terus dari kegagalan inhibisi neuron piramidal juga ke area mempengaruhi basolateral amigdala yang mengakibatkan gangguan kontrol kortikal BLA limbik yang menimbulkan avoidation. Jadi avoidation itu adalah motivasi yang kurang sehingga
pada pasien ini kalau ada gejala negatif itu terjadinya withdrawal, penarikan diri dari lingkungan sosial yang berpengaruh pada kinerja pasien, sehingga pasien ini jarang masuk kantor, dipecat akhirnya ya. Kemudian ditambah juga stresornya itu adalah istri lebih sukses dan meninggalkan pasien. Nah ini stres ini bisa ini adalah faktor psikososial yang makin memperburuk keadaan pasien. Nah, stres ini bisa mengaktifasi amigdala, di mana si amigdala ini mengakibatkan proyeksi ke hipokampus yang dapat mengakibatkan internaurin kalau di hipokampus ini berkurang, sehingga akan memperparah kondisi skizofrenia ke sini gitu. Terus selanjutnya, amigdala ini juga menstimulasi paraventricular necrosis hipotalamus sehingga mengaktifasi HPA aksis, mensekresikan CRH, hormon kortisol meningkat, terus ini norepinefrin meningkat pada malam hari, sehingga efeknya itu adalah pasien akan sulit tidur 3 bulan terakhir, kayak gitu, sehingga pasiennya akan terjaga gitu ya. Baik, mungkin cuma sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Untuk tata laksananya itu dikasih APG 2 di sini, ya garisnya, terus dikasih psikoedukasi kepada keluarga, terus psikoterapi, terus ditambah juga dia dikasih suportif ya, terapi suportif di sini karena dia tuh ada gejala kulit sama ada kondisi medis gitu. Terus ya udah dirujuk ke SPKJ gitu untuk perawatan lebih lanjut. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.